Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo masuknya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Siapa bawa tutup saja mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang. Iya, oke. Terima kasih karena anak-anakku sekalian sudah mau hadir di ruangan ini untuk melakukan kegiatan hari ini. Bagaimana kabarnya ini? Baik Bu. Baik. Libur kemarin, liburan kemana? Di rumah. Hah? Di rumah. Di mana? Di rumah? Di rumah Bu. Di rumah. Tidak ada yang ke tempat, ada yang pulang kampung mungkin? Ada yang Tidak ada. Tidak. ke tempat. Ke Tanjung Karang. Kalau yang lain ke tempat rekreasi di mana? Tidak ada. Kita itu. Kalau orang lain di mana? Ke Poso. Yang lain? Di rumah Bu. Cuma di rumah main HP. Iya, happy berarti di rumah ya. Iya Bu. Tapi enak, senang libur kemarin 1 minggu. Senang ya, bisa meluangkan waktu dengan keluarga. Oke. Sebelum dimulai kegiatan, Hamis boleh pimpin doa? Ya, oke. Teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita membaca doa. Sama-sama berdoa di mulai. Doa. Terima kasih Hamis sudah memimpin doa kali ini. Sebelumnya, sebelum dimulai kegiatan, sudah saling mengenal atau belum? Belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Kalau begitu, kita wajib memperkenalkan diri masing-masing. Kalau kalian sudah tahu itu? Sudah. Silakan kalian memperkenalkan nama masing-masing, nama panggilan, nama lengkap dan nama panggilan sehari-hari. Dimulai dari sebelah kanan. Silakan berdiri memperkenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ismail Harmain, biasa dipanggil Tia. Cynthia Ismail Harmain, biasa dipanggil Tia. Oke, berikutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulaiman Musbarok, biasa dipanggil Hamis. Biasa dipanggil Hamis. Berikutnya lagi. Perkenalkan, nama saya Reza Putra Mardika, biasanya dipanggil Reza. Reza. Oke, selanjutnya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Marvel Jabarante, biasa dipanggil Marvel. Marvel, biasa dipanggil Marvel. Oke, selanjutnya. Nama saya Akbar Prayogi, biasa dipanggil Yogi. Akar Prayogi, biasa dipanggil Yogi. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Balita Yandari Syafri, biasa dipanggil Jalu. Biasa dipanggil Jalu. Oke, baik. Cepat tepuk tangan dulu semua. Iya, tadi kalian sudah memperkenalkan diri masing-masing. Semoga sudah bisa akrab ya dengan temannya. Sudah bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Oke, bagus. Sebelum kita mulai kegiatan, supaya lebih rileks, lebih santai, lebih nyaman, bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Ikuti ibu ya? Boleh? Boleh berdiri semua dulu? Oke, berdiri sama-sama ya. Kita berdiri. Kita melakukan teknik pernapasan dulu. Nanti ikut ibu. Tarik nafas dari hidung. Tahan selama 3 detik, keluarkan di mulut. Nanti 3 kali seperti itu. Ibu yang pimpin ya. Oke. Ayo sama-sama tarik nafas dari hidung. Buang di mulut. Mendesis. Ya, oke. Ulang lagi. Tarik nafas dari hidung. Buang di mulut. Iya, jangan ditahan ya. Iya, oke. Serius, ayo. Tarik nafas dari hidung. Buang di mulut. Iya, oke, baik. Tepuk tangan dulu ayo. Kita punya yel-yel. Misalnya, ibu bilang semangat, semangat. Oke, oke. Gitu ya. Sebelum kita
Oke. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk kembali. Dalam proses konseling kelompok ini ada yang namanya asas dalam bimbingan dan konseling. Asas dalam bimbingan dan konseling itu adalah salah satunya asas keterbukaan. Apa sih itu asas keterbukaan? Ibu berharap kalian di dalam kegiatan ini dapat terbuka menceritakan permasalahannya. Ya, dapat terbuka menceritakan permasalahannya secara sukarela. Asas kesukarelaan. Terbuka dan sukarela menceritakan permasalahannya tanpa adanya paksaan dari siapapun, supaya masalahnya bisa diselesaikan pada kegiatan konseling kelompok kali ini. Oke? Iya. Sebelum melaksanakan kegiatan juga, kita akan melakukan ikrar janji. Nanti kalian akan ikuti kata-kata ibu secara bersama-sama ya, kita. Ya. Tolong berdiri semuanya. Boleh? Ya. Oke. Semuanya tolong diperhatikan apa yang ibu ucapkan. Semua anggota kelompok bersama-sama mengikuti ikrar janji yang ibu ucapkan. Saya berjanji tidak akan menyampaikan rahasia ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kelompok ini kepada orang lain selain kelompok ini. Apabila saya melanggar janji, maka saya siap menerima sanksi. Oke, silakan duduk kembali. Ya, satu asas tadi adalah asas kerahasiaan. Maka dengan mengucapkan janji, kalian wajib merahasiakan apa yang sudah kita lakukan di dalam ruangan ini. Tidak boleh membocorkan kepada teman-teman yang lainnya. Paham? Iya, oke. Topik yang akan kita bahas pada kegiatan konseling kelompok kali ini adalah pembulian secara verbal. Waktu yang akan kita gunakan untuk konseling kelompok kali ini adalah selama 40 menit. Bagaimana? Setuju? Setuju. Oke, bagus. Ada yang tahu apa itu pembulian secara verbal? Secara langsung, oke, habis. Jadi belum paham. Ya, oke, karena kalian belum paham apa itu pembulian secara verbal, maka ibu akan menayangkan materi. Ya, kita sama-sama menyaksikan. Silakan dilihat ke depan. Di depan kalian sudah ada. Apa sih pengertian bullying verbal itu? Ya, menurut Kolorso tahun 2007, bullying verbal merupakan tindakan intimidasi yang dilakukan secara berulang-ulang oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah, dilakukan dengan sengaja dan bertujuan untuk melukai korbannya secara fisik maupun emosional. Oke, berikutnya faktor-faktor penyebab bullying verbal. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi bullying adalah yang pertama faktor individu, kebutuhan mendominasi, ada kepuasan dan keuntungan untuk diri sendiri. Yang kedua ada faktor keluarga. Ya, yang ketiga apa? Faktor teman sebaya. Oke, yang keempat ada apa? Faktor sekolah. Yang kelima? Faktor diri. Dan yang terakhir apa? Faktor kontrol diri atau self control. Ya, faktor kontrol diri atau self control. Ya, selanjutnya ada ciri
yang kejam. Kritikan yang kejam. Yang kelima, fitnah secara personal. Yang keenam, Menghina ras. menghina ras. Dan yang ketujuh adalah seksualisme atau termasuk bersifat seksual atau seksual abusif atau ucapan yang kasar. Ya, ya, oke. Selanjutnya ada dampak bullying verbal, dampak bagi korban. Ya, bullying dapat membuat remaja merasa cemas dan ketakutan, juga mempengaruhi konsentrasi belajar di sekolah dan menuntut mereka untuk menghindari sekolah. Apabila bullying terus berlanjut, akan mempengaruhi penghargaan diri atau self-esteem korban, meningkatkan isolasi sosial, memunculkan perilaku menarik diri, menjadikan korban rentan terhadap stres dan depresi serta rasa tidak aman. Oke, selanjutnya ada dampak bagi pelaku. Pelaku bullying beranggapan bahwa mereka memiliki kekuasaan terhadap keadaan dan lingkungan sekitarnya. Jika dibiarkan terus-menerus, perilaku ini dapat menyebabkan apa? Terbentuknya perilaku lain berupa kekerasan dan perilaku kriminal lainnya. Ya, terbentuknya perilaku lain berupa kekerasan dan perilaku kriminal lainnya. Oke. Berikutnya, upaya mengatasi terjadinya bullying verbal. Jika kalian dibully, ya, intinya jangan pernah takut untuk berbicara dan melaporkan pembulian itu kepada guru, penegak hukum, ke orang tua, ya. Terus bergaullah dengan teman-teman. Jika kalian dibully, ya, tetap berpikir positif. Terus selanjutnya, jika kalian melihat bullying, Jangan diam. jangan diam. Ya, jika kalian melihat bullying, jangan diam. Berusahalah untuk mendamaikan. Dukunglah korban. Ya, berbicara dengan orang terdekat pelaku, laporkan kepada pihak yang berwajib. Dari materi yang Ibu tampilkan di depan kalian, kalian sudah paham apa itu bullying verbal. Berarti selama ini kalian pernah melakukan bullying verbal. Iya, oke. Kalau begitu silakan Ibu mulai dari Galuh. Silakan berdiri, kemukakan permasalahannya melakukan bullying verbal dan apa tujuan atau penyebab dari kenapa Galuh melakukan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan saya itu tentang bullying verbal adalah saya mengatai dia dengan sebutan pendek. Galuh pernah mengatai teman dengan sebutan pendek, ya? Ya, oke. Galuh pernah berkata kasar tidak sama teman selain sebutan pendek tadi? Pernah. Pernah, oke. Pernah menghina juga? Pernah. Iya, oke. Terus penyebab Galuh melakukan itu apa? Karena dia juga mengata-ngatai saya sebelumnya. Sebelum-sebelumnya dia pernah mengatai Galuh juga. Jadi karena Galuh merasa terus-menerus dibully dengan teman karena sudah tidak tahan, jadi sekarang Galuh juga membalas, tapi secara tidak langsung. Kalau Galuh juga ternyata melakukan apa? Pembulian. Ya, oke. Galuh, terima kasih. Silakan duduk. Selanjutnya, Yogi, silakan menceritakan masalahnya. Ibu tanya dulu. Masalah Yogi tentang melakukan bullying verbal. Yogi pernah berkata kasar dengan teman? Nah, Ibu.
Pernah. Kata yang seperti apa? Macam menyebut dia dengan hewan. Menyebut dia dengan hewan. Wah, menyebut teman dengan nama binatang ya. Wah, parah itu Yogi, tidak boleh nak. Ya, itu karena itu sudah termasuk pembulian secara verbal. Tidak boleh. Menghina teman pernah? Pernah Ibu. Pernah juga. Berkata kasar? Pernah. Ya, termasuk juga karena mengata-ngatai teman dengan binatang ya. Alasan atau penyebab kenapa Yogi melakukan itu? Karena kan kurang suka dengan sikapnya Ibu. Tidak suka dengan sikapnya. Oke, silakan duduk Yogi. Selanjutnya, Marvel, silakan mengungkapkan masalahnya apa? Saya pernah mengata-ngatai teman, juga pernah menghina teman dulu. Pernah mengata-ngatai teman, juga pernah menghina teman. Mengata-ngatai seperti apa, Marvel? Menghina fisiknya, Menghina fisiknya. Oh, Marvel pernah menghina fisiknya, menyebutnya apa? Fisik secara apa? seperti dia gendut. Oh, dia gendut, pendek. Oh iya, oke. Terus penyebab atau alasan Marvel melakukan itu apa? Karena bisa juga dilakukan seperti itu. Dulu pernah dilakukan seperti itu, tapi tanpa sadar ternyata Marvel juga melakukan bullying kepada Teman, teman. Ya, oke. Sekarang silakan duduk Marvel. Selanjutnya, Reza, silakan berdiri Reza. saya pernah membuli teman saya di kelas. Saya bilang dia dengan nama hewan. Mengatai teman dengan nama hewan. Teman kelas ya, teman sekelas. Iya, terus apa yang menjadi alasan atau penyebab Reza melakukan bullying? Dia juga seperti itu ke saya. Oh, dia pernah melakukan itu. Iya, jadi karena secara berulang-ulang Reza selama ini belum membalas ya. Nanti tapi sekarang Reza melakukan itu tanpa sadar. Reza juga ternyata sudah melakukan apa? Pemberian. Iya, pembulian. Reza juga melakukan bullying secara verbal. Oke, silakan duduk Reza. Terima kasih. Selanjutnya, Hamis, ayo. Saya pernah mengejek teman saya dengan nama orang tua. Pernah mengejek teman dengan nama orang tua. Iya, oke, Hamis. Apa alasan kamu melakukan itu? Kenapa bisa mengejek teman dengan nama orang tua? Saya melakukan itu dengan dasar bermain. Dengan dasarnya hanya bercanda. Ya, bermain-main saja. Hamis merasa, tetapi itu dilakukan berulang-ulang, Hamis. Iya, oke. Sekarang Hamis tahu kalau bercandanya Hamis itu ternyata adalah melakukan bullying kepada teman. Jadi itu tidak boleh ya, nak? Ya, oke. Terima kasih Hamis. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, Cynthia. Saya pernah menghina dengan mengata-ngatai dia pendek. Pernah menghina teman secara fisik dengan mengata-ngatai dia pendek. Iya, dan itu secara berulang-ulang. Tapi tanpa sadar, Cynthia merasa, oh ternyata saya ini membuli. Alasan dan penyebab Cynthia melakukan bullying apa? Bercanda. Oh, selama ini Cynthia merasa kalau dia hanya bercanda tanpa ada maksud lain ya. Tapi ternyata sebenarnya itu menyakiti hati orang lain, menyakiti teman kalian. Dengan bercanda dan terus-menerus berulang-ulang dilakukan, maka itu adalah bullying verbal. Oke, Cynthia silakan duduk kembali. Ya, terima kasih karena kalian sudah mau menceritakan permasalahan kalian. Masalahnya pernah melakukan bullying verbal dan penyebabnya apa. Dengan begitu, kalian bisa tahu bahwa selama ini yang kalian lakukan adalah membuli secara verbal. Dan ternyata itu tidak boleh apa? Tidak boleh dilakukan, terutama dengan teman-teman di lingkungan sekolah. Oke, berarti kalian sudah paham ya bullying itu apa, dan tolong jangan dilakukan kembali ya. Oke, bagus. Jadi tadi sudah mengungkapkan permasalahannya apa, terus penyebabnya apa. Salah satu dari penyebab yang kalian sebutkan itu adalah bercanda. Ada yang bercanda, ada juga yang melihat supaya lebih kuat, lebih keren.
Oke, jadi hari ini Ibu ingin apa sih tujuan yang kalian inginkan dalam proses konseling ini? Tujuannya apa? Kalau dari masalah yang kalian ceritakan, tujuannya apa? Ingin apa? Oke, Ibu bantu ya. Tujuannya mengubah ya perilaku yang sering kalian lakukan tentang apa? Bullying. Bullying apa? Verbal. Bullying verbal. Apa contoh bullying verbal? Mengatai. Bukan berkata kasar. Terus apa lagi? Mengejek. Oke, bagus Yogi. Terus menggosip. Oke, Jalu, good job, bagus sekali Nak. Apa lagi? Menghina. Ya, oke, bagus sekali. Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih karena kalian sudah mau berbagi masalah. Ibu mau tampilkan satu video. Nanti kita nonton bersama-sama ya. Ya. Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak berusia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, menurut ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang terlihat gendut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-matainya dengan perkataan yang tidak enak. Ada pula mereka yang merasa asik iseng dan membuat si anak coba menjadi bahan lucu. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan. Zaman pun berubah. Kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan ini? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa hidupnya. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhirnya di penjara. Sebagai korban, anak berdampak seperti sering absen dan pulang sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan iman, atau yang lebih parah, bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan di sekolah. Ibu minta kalian berikan pendapat dan terkait video yang sudah Ibu tampilkan. Silakan dimulai dengan Cynthia. Berdiri, boleh? Pendapatnya tentang video tadi, kekerasan sampai menimbulkan siswa menjadi ada yang pendapatmu tentang video tadi. Kekerasan bisa berdampak buruk bagi mental seseorang. Kekerasan bisa berdampak buruk bagi mental seseorang. Oke, good job Cynthia. Silakan duduk. Berikutnya, kami
mungkin menghilangkan pembulian, mungkin verbal, cyber ataupun relasional, agar tidak ada lagi anak-anak yang mengalami sakit mental maupun fisik. Oke, menghilangkan bullying verbal, mengurangi perilaku bullying verbal supaya tidak ada lagi yang terkena dampak termasuk depresi, stres, mentalnya baik fisik maupun bisa baik fisik dan mentalnya bisa lebih baik. Oke, good job. Terima kasih Hafiz. Lanjut Reza. Pendapat saya tentang video tadi adalah jangan pernah lagi kita membuat kekerasan pada orang, dan harus memperbaiki diri sendiri. Oke, bagus sekali. Ya, jangan pernah melakukan kekerasan terhadap orang dan harus memperbaiki diri sendiri. Terutama itu, upayanya apa yang kamu lakukan. Oke, bagus. Good job. Silakan duduk Reza. Lanjut Marvel. Baik, pendapat saya tentang video tadi bahwa bullying verbal sangat buruk dampaknya bagi fisik atau mental seseorang. Oke, bullying verbal sangat buruk dampaknya bagi fisik maupun mental seseorang. Oke, good job. Terima kasih Marvel, pendapat yang bagus sekali. Silakan Yogi berdiri. Pendapatmu tentang video tadi apa? Dapat membuat mental seseorang menjadi rapuh. Dapat membuat mental seseorang menjadi rapuh. Oke, good job. Bagus sekali Yogi. Silakan duduk. Silakan Galuh, pendapatnya tentang video nah. Menurut saya tentang video itu ketika kita membuat suatu pembelian itu mungkin mereka itu akan terganggu psikolognya, mentalnya. Oke, melakukan bully maka korbannya akan terganggu secara psikolog, secara mental. Oke, good job. Bagus sekali. Ayo semangat, tepuk tangan dulu. Pendapat yang terkait video tadi sangat bagus dari kalian. Berarti kalian paham apa yang namanya bullying verbal itu. Oke, kita lanjut ya. Dengan adanya video yang sudah Ibu tampilkan tadi, Ibu harap kalian mampu mengubah perilaku supaya tidak melakukan bullying. Oke, terima kasih. Ibu akan menyampaikan satu solusi dalam melakukan bullying verbal ini, yaitu solusi yang akan kita gunakan untuk mengatasi bullying verbal ini adalah kontrak perilaku dengan reward dan punishment. Kontrak perilaku dengan reward dan punishment. Oke, Ibu akan bagikan ya. Oke. Diisi 2 ya. Kalian pegang 1. Oke. Silakan dilihat, diperhatikan. Di depan kalian ada kontrak perilaku. Topiknya pembulian secara verbal. Silakan diisi perilaku yang bermasalah tadi yang kalian tunjukkan. Saya menghina teman saya gitu. Sesuai masalah kalian. Ya, isi dengan cepat ya. Dua-duanya. Iya, dua-duanya. Isi ya, dua-duanya isi. Ya, oke. Nah, tulis nama kelas, perilaku yang bermasalah yang sudah kalian tetapkan tadi. Ayo cepat.
kita dalam kontrak perilaku ini, coba diperhatikan dalam kontrak perilaku yang diinginkan dirubah. Berarti saya tidak ingin lagi, begitu ya. Nah, terus sanksi atau hukuman. Sanksi atau hukuman hadiah. Tolong diisi hadiah atau rewardnya. Hadiah atau rewardnya. Hadiah atau reward silakan digambarkan. Hadiah atau reward apa yang mau kalian inginkan? Ya, seperti itu. Ini. Ya, hadiahnya nanti gambarkan di sini. Nanti tulis di situ saya mau ini kayak ini, misalnya begitu. Tuliskan ya maunya hadiahnya apa. Terus selain hadiah nanti akan ada hukuman bagi siapa yang melanggar. Jangan lupa ditanda tangan ya. Oke, sekarang silakan sudah menuliskan kontrak perilaku, silakan dibacakan kontrak perilakunya. Ya, dari atas, dari pertama sampai yang terakhir. Perilaku yang bermasalah, saya memanggil teman menggunakan nama binatang. Perilaku yang ingin diubah, saya tidak akan memanggil teman seperti itu. Oke. Sanksi atau hukuman jika melanggar kesepakatan kontrak, saya siap mendapatkan denda jika saya melakukannya. Oke, denda berapa? Denda apa? Dalam bentuk apa? Uang. Oke, berapa? 10.000. Cantumkan di situ uangnya 10.000. Oke, terima kasih Cynthia. Silakan duduk. Lanjut lagi. Jadi, oke. Ayo, lagi. Oke. Perilaku yang bermasalah, saya membuli teman dengan menyebut dia binatang karena ada sikap dan saya tidak suka. Ya, oke. Yang ingin dirubah apa? Jika saya melanggar, saya akan saya tidak akan melakukannya lagi. Ya, oke. Tidak akan melakukannya lagi. Terus, rewardnya apa? Hadiahnya apa? Jika hadiahnya apa? Uang 5.000. Uang 5.000. Oh, berarti kalau misalnya Yogi berhasil melakukan tidak melakukan bullying lagi di sekolah, maka minta hadiahnya dikasih uang 5.000. Oke, Yogi silakan duduk. Reza, silakan. Lagi. Oke. Perilaku yang bermasalah, saya telah melakukan bullying terhadap teman saya dengan berkata kasar, contoh yaitu berkata nama binatang. Oke. Terus. Perilaku yang diinginkan untuk diubah yaitu ingin lebih mengurangi bullying terhadap teman-teman lagi. Oke. Sanksi hukuman jika melanggar kesepakatan kontrak berperilaku menghafal Undang-Undang Dasar 1945. Oke, menghafal Undang-Undang Dasar. Lanjut. Ayo, lanjut. Oke, dengar ya. Mulai bukan. Perilaku yang bermasalah, saya pernah melakukan bullying
verbal secara sengaja maupun tidak sengaja. Oke. Bullying verbal yang saya lakukan seperti mengata-ngatai korban, hal itu saya lakukan karena saya juga diperlakukan seperti itu. Oke, yang ingin diubah apa? Saya ingin merubah diri saya agar tidak lagi melakukan bullying verbal karena dampaknya yang buruk bagi pelaku ataupun korban. Oke, bagus sekali Novel. Terus sanksinya jika melanggar, sanksinya mau terima sanksi apa? Denda. Siap didenda. Didenda dalam bentuk apa Marvel? Uang Uang berapa nominalnya? 10.000. 10.000 setiap kali masuk. Terus cantumkan di situ. Ya, cantumkan di situ. Ya, oke. Hadiahnya inginnya apa? Jika sukses tidak melakukan bully lagi di sekolah. Permen, dapat permen 1 pak. Dapat permen 1 pak. Oke, bagus sekali. Semua sudah ya? Semua sudah. Ya, Ibu harap kalian berkomitmen menjalankan kontrak perilaku yang sudah kita sepakati dan sudah kalian tanda tangan. Ya, Ibu harap dengan adanya kontrak perilaku ini kalian tidak lagi melakukan bullying verbal di sekolah dan tidak lagi melakukan perilaku dan mampu menciptakan hubungan yang baik di antara teman-teman kalian. Ya, jika kalian melihat teman dibully, maka kalian wajib menolong, membantu ya. Ya, oke, harus sudah bisa. Bagus sekali. Terus sekarang kontrak perilakunya Ibu ambil ya. Ya, satu Ibu ambil, 1 kalian simpan. Oke, 1 Ibu ambil, 1 kalian simpan. Oke, bagus. 1 Ibu ambil, 1 kalian simpan. 1 Ibu ambil, 1 kalian simpan. Ya, oke. Konseling kelompok kita kali ini akan segera berakhir ya. Karena waktu juga. Terus silakan Ibu minta 1 orang menyimpulkan dari hasil kegiatan kita kali ini. Silakan Hamis disimpulkan apa manfaat yang kamu dapatkan dari proses konseling ini. Dalam hal melakukan bullying verbal, apa yang ingin kamu lakukan ke depannya, apa upaya yang kamu lakukan ke depannya, apa manfaat yang kamu rasakan setelah melakukan proses konseling kelompok ini. Ayo, boleh berdiri? 1 orang menyimpulkan. Manfaat yang saya dapatkan setelah mengikuti konseling hari ini adalah mengetahui apa dampak melakukan bullying verbal dan tidak ingin lagi melakukan. Dan tidak ingin lagi melakukannya. Oke, bagus. Dari sebelah kanan sudah mewakili, sebelah kiri mewakili, maka boleh berdiri. Silakan menyimpulkan dari kegiatan kita ini apa yang bisa kamu ambil hikmahnya, apa yang kamu dapat pengetahuan tentang apa gitu. Kesan dan pesan apa yang kamu rasakan? Saya senang. Saya jadi mengakui bahwa bullying verbal itu sangat buruk dampaknya bagi korban maupun pelaku. Oke. Dari hasil konseling hari ini juga saya jadi lebih termotivasi untuk merubah sikap saya agar lebih baik lagi. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Oke, Ibu harap melalui proses konseling ini, kegiatan kita kali ini, kalian bisa mengubah perilaku kalian yang sebelumnya pernah melakukan bullying verbal ke depannya agar tidak melakukan bullying verbal lagi ya. Oke, terus Ibu berharap kalian menepati janji kalian yang ada di dalam kontrak perilaku yang sudah kalian tuliskan dan sudah ditandatangani ya. Ibu harap bisa berkomitmen. Siap berkomitmen? Siap. Siap mengubah perilaku? Siap. Ya, oke, bagus sekali. Terima kasih karena kalian sudah bekerja sama dengan baik juga. Sebelum kita tutup, Ibu akan bagikan instrumen hasil dan lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan. Ya. Diisi ya. Ya, langsung diisi. Iya, nama.
Silakan dikumpulkan. Ya, oke. Sekarang silakan dikumpulkan. Oke, kumpulkan ya. Oke, silakan dikumpulkan. Oke, terima kasih. Oke. Ya, oke. Ya, oke. Terima kasih sudah selesai melakukan. Ya, oke. Ya. Oke, terima kasih. Saya dulu. Oke. Ya. Ya, oke. Terima kasih karena kalian sudah mengisi lembar kerja peserta didik dan evaluasi hasil. Semoga apa yang sudah kita laksanakan hari ini dapat berkah dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, dan kalian mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari untuk mengubah perilaku tidak melakukan. Oke. Demikian kegiatan kita hari ini. Satu orang silakan menutup kegiatan dengan membaca doa. Boleh Marvel silakan membaca pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih karena sudah hadir hari ini. Ucapkan dari Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke kelas. Oke,